Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 2B dengan NPM 224110888. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, yaitu pertama ada pengertian pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan, efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara, tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fungsi dari pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. Tak hanya itu, fungsi pasar modal adalah membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Yang kedua, fungsi keuangan. Sedangkan ditinjau dari segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansi bisnis yang meluas akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan sehingga keuangan masyarakat jadi lebih lancar. Yang berikutnya ada manfaat dari pasar modal. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Uang yang diinvestasikan dalam pasar modal oleh investor mampu membantu pengusaha untuk mendapatkan tambahan pendanaan modal sehingga bisnisnya semakin berkembang dan menghasilkan profit yang besar. Oleh karena itu, manfaat pasar modal adalah sebagai ruang para pengusaha untuk menempatkan modal usaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Pasar modal mampu memberikan pengaruh pada peningkatan produksi bisnis. Perusahaan yang mendapatkan suntikan modal dari investor membuat produktivitas bisnisnya semakin meningkat, sehingga manfaat pasar modal demi keberlangsungan bisnis sangatlah besar. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten.
Salah satu manfaat pasar modal adalah menimbulkan simbiosis mutualisme antara investor dan emiten, karena kedua belah pihak yang saling membutuhkan dipertemukan dalam wadah bernama pasar modal untuk memenuhi keperluan masing-masing. Investor sebagai pemilik modal menginvestasikan dananya, sedangkan pihak emiten mencari dana memperoleh bantuan modal dari investor. Berikutnya, instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Anda sebagai investor yang menginvestasikan sebagian uang dalam instrumen pasar modal, ini akan mendapatkan imbal hasil berupa dividen. Yang kedua ada reksadana. Reksadana merupakan produk pasar modal yang tepat bagi Anda dengan tipe investor anti ribet, karena reksadana adalah contoh pasar modal yang mengelolaan dana investor dilakukan oleh manajer investasi untuk dikelola dalam portofolio efek sehingga hasil return dapat maksimal. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Obligasi merupakan produk pasar modal dengan menerbitkan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Yang keempat, surat berharga EFT. Surat berharga EFT merupakan instrumen pasar modal mirip seperti reksadana dengan sistem pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Berikutnya ada pelaku pasar modal, yaitu yang pertama ada emiten, kedua ada investor, ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, yang keempat ada agen perantara, yang kelima pialang atau broker. Berikutnya struktur pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan. Di Bapepam berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua, perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati struktur pasar modal tingkat 2. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh modal guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga ada Self-Regulatory Organization atau SRO. Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Hal ini, struktur pasar modal SRO terdiri dari bursa efek, lembaga clearing dan penjamin atau LKP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Yang keempat, perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan, yakni penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Yang kelima ada penasihat investasi. Struktur pasar modal adalah penasihat investasi. Badan ini bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat
perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Yang keenam, lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Yang ketujuh, profesi penunjang pasar modal. Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Contoh profesi penunjang seperti notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.